Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang pengaruh sistem tanam paksa. Coba kalian perhatikan tanaman ekspor dari Indonesia berikut ini. Pada masa penjajahan abad ke-19, tanaman tersebut merupakan komoditas utama ekspor Indonesia. Karena itu, Belanda berusaha menaikkan ekspor tanaman perkebunan tersebut. Dengan produksi komoditas ekspor yang tinggi ini, pemerintah Belanda berharap dapat menjualnya di pasar Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Apalagi ketika awal abad 20, Belanda menghadapi perang di Eropa yang menyebabkan kerugian keuangan yang besar. Pada tahun 1830-1833, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Johannes van den Bos, menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Kebijakan ini diberlakukan akibat Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro dan Perang Belgia. Tanam paksa adalah kewajiban petani menyerahkan sebagian tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasaran internasional. Tanaman-tanaman ini kemudian harus dijual kepada Belanda dengan harga tertentu, tidak boleh ke pihak lain. Cara tanam paksa dilaksanakan, yaitu dengan meningkatkan produksi tanaman ekspor berupa kopi, tebu, nila, tembakau, kayu manis, kina, dan teh terutama di Pulau Jawa, dengan alasan tanahnya subur, iklimnya cocok untuk budidaya tanaman ekspor, dan tersedia tenaga kerja yang banyak dan murah. Tanam paksa bertujuan untuk memasukkan uang ke kas negara, sehingga semua hutang cepat terlunasi dan keperluan pemerintah terpenuhi termasuk biaya perang. Yang kedua, program Van den Bos yang saat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Yang ketiga, menghapus sistem sewa tanah karena dianggap sulit dan tidak efisien. Yang keempat, sistem tanaman bebas diganti sistem tanam wajib dengan jenis tanaman yang ditentukan. Yang kelima, menghidupkan kembali program wajib kerja untuk menunjang program tanam paksa atau tanam wajib. Aturan-aturan dalam tanam paksa antara lain, persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor yang dapat dijual di pasaran Eropa. Tanah pertanian yang disediakan penduduk tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam tanaman padi. Tanah yang disediakan penduduk bebas dari pajak tanah. Yang kelima, hasil dari tanaman tersebut diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harganya ditaksir melebihi pajak yang harus dibayar rakyat, maka kelebihan itu diberikan kepada penduduk. Yang keenam, kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani akan menjadi tanggungan pemerintah. Dan yang ketujuh, bagi yang tidak memiliki tanah akan dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari setiap tahun. Secara umum, jika kita perhatikan, peraturan ini tidak terlihat terlalu memberatkan dan merugikan bagi rakyat. Namun, kenyataan penerapan tanam paksa di Indonesia saat itu tidak seindah peraturan-peraturan ini. Penyimpangan-penyimpangan aturan tanam paksa. 1. Perjanjian tanam paksa atau kultur stelsel seharusnya dilakukan dengan sukarela, akan tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara-cara paksaan. 2. Luas tanah yang disediakan penduduk lebih dari 1/5 tanah mereka. Seringkali tanah tersebut 1/3 bahkan semua tanah desa digunakan untuk tanam paksa. 3. Pengerjaan tanaman-tanaman ekspor seringkali jauh melebihi pekerjaan tanaman padi sehingga tanah pertanian mereka sendiri terbengkalai dan tidak bisa hidup subsisten. 4. Pajak tanah masih dikenakan pada tanah yang digunakan untuk proyek tanam paksa. 5. Kelebihan hasil panen setelah diperhitungkan dengan pajak tidak dikembalikan kepada petani. 6. Kegagalan panen justru menjadi tanggung jawab petani dan Belanda lepas tangan.
Dan yang ketujuh, buruh yang seharusnya dibayar oleh pemerintah dijadikan tenaga kerja paksaan. Berdasarkan penyimpangan peraturan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat praktik kecurangan dari pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan yang seharusnya tidak terlalu memberatkan Indonesia justru menjadi sangat memberatkan. Dampak negatif tanam paksa terhadap Indonesia. Yang pertama, meningkatnya tingkat kemiskinan karena terjadi kerja paksa, pembelian komoditas pada harga yang sangat murah, dan beban pajak yang sangat tinggi. Dua, menyebabkan penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan. Yang ketiga, mengurangi produktivitas dan luas lahan yang digunakan untuk tanaman padi, penghasil makanan bagi masyarakat sekitar. 4. Angka kematian yang tinggi disebabkan oleh kelaparan dan kondisi hidup yang kurang baik. 5. Lunturnya semangat gotong royong yang digantikan dengan semangat mencari upah dan mendapatkan bayaran atau kompensasi. Dampak positif tanam paksa terhadap Indonesia. Yang pertama, rakyat Indonesia, terutama golongan elit, mulai mengenal kegiatan ekonomi pasar, bukan hanya subsisten. Kedua, rakyat Indonesia mengenal tanaman-tanaman serta teknik menanam tanaman yang baru. Dampak positif tanam paksa terhadap Belanda. Meningkatnya hasil tanaman ekspor dari daerah jajahan yang dapat dijual Belanda di pasaran Eropa. Perusahaan pelayaran Belanda mendapat keuntungan yang sangat besar dari monopoli perdagangan hasil tanam paksa. Pabrik-pabrik gula yang semula diusahakan oleh kaum swasta, terutama Cina, diambil alih dan juga dikembangkan para pengusaha Belanda karena keuntungannya besar. Belanda mampu mengisi kembali kas negaranya serta membayar hutang-hutang perangnya. Belanda mampu membangun infrastruktur negaranya yang terdampak Napoleonik. Sistem ini membuat banyak pihak bersimpati dan mengecam praktik tanam paksa. Mereka menuntut agar tanam paksa dihapuskan. Tokoh Belanda yang menentang kebijakan tanam paksa adalah Eduardo Steker, Baron van Hoppel, dan L. Vitalis. Sehingga pada tahun 1870 sistem tanam paksa dihapuskan. Titik puncak berakhirnya sistem tanam paksa di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1870 yang mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan. Kedua, Undang-Undang Gula yang berisi larangan mengangkut tebu keluar dari Indonesia. Itulah pengaruh sistem tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap bangsa Indonesia. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.